Terima kasih. Kita lanjutkan dengan SMS yang hampir sama. Tadi meditasi yang praktis. Nah, ini ada lagi, saya mohon petunjuk tentang pengertian meditasi tingkat 1 sampai 8. Kemudian ada lagi, saya non-Buddhis, tapi saya ingin sekali belajar meditasi, di mana dan bayar berapa? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini ada lagi, bagaimana cara melupakan orang yang kita cintai, tapi itu cinta terlarang. Apakah bisa dengan meditasi? Nah, inilah satu lagi. Bagi 0881 33 sekian-sekian, mohon diperbarui karena yang masuk kosong. Silahkan, Bande, pertanyaan 3 tadi. Iya, sesungguhnya meditasi yang praktis itu adalah siapapun juga, apapun yang dikerjakan, baik kita ngetiklah, melakukan apapun dengan penuh kesadaran, itu sudah termasuk salah satu meditasi. Maka dari itu meditasi ini merupakan kunci yang sangat-sangat penting. Siapapun tahu, bila mana kita masih gelisah, takut, cemas, bingung, frustasi, dan stres, ini berarti pikiran kita masih ada musuh-musuh yang membuat kita tidak pernah damai. Maka itu siapapun yang memahami demikian ini, kita harus melepaskan semua beban penderitaan itu terlebih dahulu, sehingga harus memunculkan 5 faktor pendukung yang bisa mendatangkan konsentrasi. Kalau 5 faktor pendukung itu bisa mendatangkan konsentrasi ini bisa terwujud, karena musuhnya ketenangan itu bisa kita hancurkan, baru kita mencapai jana yang pertama. Ketika kita sudah mencapai jana pertama ini, 5 faktor pendukung itu menjadi satu kesatuan. Sekarang kalau kita mau maju lagi, kita harus membuang lagi 2 faktor. Tinggallah kegiuran, kebahagiaan, dan konsentrasi. Inilah 3 faktor yang menunjukkan bahwa kita mencapai tingkatan yang kedua. Siapapun yang ingin maju, kita harus berani membuang lagi. Kegiuran harus dilepas, dibuang. Tinggallah kebahagiaan dan konsentrasi, berarti kita masuk tingkatan yang ketiga. Walaupun bahagia yang luar biasa, kita hening, tenang, bahagia luar biasa. Tapi ingat, tidak boleh melekat. Karena melekat itu tidak membawa kemajuan, kebahagiaan itu pun harus dilepas. Yang tertinggal hanya eka kata cita, sadar dalam kesadaran itu. Ini sudah tingkat yang keempat. Nanti ke-5, ke-6, ke-7 itu lebih tinggi, lebih halus lagi. Tidak perlu kita jelaskan karena teori akan menyesatkan orang, tetapi lebih baik Anda diperbanyak prakteknya. Anda bisa mempraktekkan meditasi dimanapun juga, di wihara manapun juga yang bisa membimbing, mengarahkan Anda. Tetapi biayanya berapa? Kita tidak pernah menargetkan biaya. Kalau kita sekarang secara materi aja tidak berani melepas, membuang, apalagi pikiran yang begitu sulit kita kendalikan, yang kasar aja tidak berani lepas. Bagaimana kita bisa melatih pikiran lebih halus? Karena yang kasar ini, siapapun yang sering melepas, pikirannya akan lebih cepat mencapai ketenangan dan kebebasan. Maka itu meditasi bisa kita jalankan di wihara Dhammatipa Arama atau di wihara manapun juga yang pada saat itu akan mengadakan latihan meditasi. Kita bisa daftar, bisa melaksanakan tugas itu. Maka itu Anda lebih sering kontak ke wihara yang mana yang sering mengadakan, disitulah Anda akan dapat informasi. Jadi meditasi tidak memandang agama Anda. Kalau kita masih punya agama ini, agama itu hanya permainan memori. Anda sudah diprogram pola berpikir Anda dengan agama itu, memori dan bentuk-bentuk pikiran. Inilah menyatakan, inilah agamaku. Tetapi Sang Buddha katakan, memori itu tidak kekal. Memori juga bukan milik kita. Bentuk-bentuk pikiran tidak kekal. Bentuk-bentuk pikiran bukan milik kita. Maka kita jangan ditipu oleh bentuk dan permainan memori kita. Lepaskan semua kebebasan yang Anda inginkan. Sadar, dan kesadaran itulah yang lebih penting. Ya, jadi ternyata keluarga Dhamma TV, keadaan meditasi itu bisa dijalankan oleh siapa saja. Dan tadi kami juga setelah berbicara soal bahwa agama itu
bukan jaminan untuk masuk surga. Mungkin suatu saat akan bisa menjadi topik di cermin ya setelah kita di Manage Your Mind mungkin minggu depan ini, karena topik ini cukup menarik. Baik keluarga Dhamma TV, Bante Dhamma Wijaya, tadi ada pertanyaan tentang kepedulian masyarakat tentang sumur resapan yang sudah pernah Bante pelopori. Mohon diulas lagi mungkin supaya bisa digunakan sebagai pemikiran baru bagi keluarga yang lain. Silahkan. Iya, kita harus memahami memang kita harus memperdulikan lingkungan sosial kita. Karena kita lihat di mana-mana banyak orang yang memotong pohon, sehingga itulah yang menyebabkan daya serap yang biasanya kalau satu pohon ini setiap hujan dia mampu menyerap 30 liter, tetapi kalau tiap hari itu jutaan pohon yang dipotong, berarti 30 juta liter lebih yang tidak terserap, yang langsung mengalir. Maka itu kita mengharap siapapun yang sadar seperti ini, kita membuat dia tiap-tiap rumah kita, buatlah resapan itu, karena resapan ini akan membantu tanah yang airnya yang disedot sini, sedot sana, akhirnya tidak pernah kosong. Di mana-mana akan tetap penuh dengan air, sumur-sumur penuh dengan air, karena tiap rumah mereka dengan penuh kesadaran menyerap, menampung air hujan ini, diserap kembali, sehingga dengan demikian ini juga membantu untuk masyarakat yang bagian selatan, yang di Malang bawah, mereka tidak akan kebanjiran, karena mereka yang ada di atas itu penuh cinta kasih, tidak mengharapkan kecelakaan, mencelakai masyarakat yang di bawah. Mereka sadar tiap-tiap rumah membuat resapan, sehingga dengan demikian kalau ada sekitar 100.000 orang membuat resapan, setiap hujan dia mampu menampung 200 liter per harinya, berarti kita telah mampu menyelamatkan kota kekurangan 20 juta liter tidak sampai mengalir untuk membanjirin tempat-tempat yang biasa kena banjir. Apalagi kalau kita juga sadar, kita mulai sekarang, ayolah bareng-bareng mencanangkan untuk menanam pohon. Apakah tiap hari kelahiran kita, yang lahir hari Sabtu, saya hari ini lahir hari Sabtu, saya nanam satu. Minggu depan nanam satu lagi. Semua orang seperti ini yang Senin, Selasa, Rabu, itulah Anda akan menjadi masyarakat peduli akan sosial Anda, menjaga lingkungan, menjaga bumi ini, karena kita cinta bumi ini, karena cinta sejuknya kota Batu dan Malang, supaya pohon di mana-mana, sehingga dengan demikian kota Malang, kota Batu tidak akan kepanasan seperti sekarang ini, makin lama makin panas. Kalau kita tidak peduli ini, tidak pernah menyadari ini, bahwa bercocok tanam itu penting. Ya. Bante, kelihatannya kita juga sudah semakin terpojok di sudut waktu. Tolong mungkin bisa diberitahu cara-cara untuk membuat sumur resapan, mungkin tentang besarnya, tentang cara-caranya. Silahkan Bante, 3 menit, silahkan. Iya, memang seharusnya kita harus menyadari manusia ini hidup selalu melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna kepada masyarakat, masyarakat itu akan menghargai kita bahwa apa yang kita lakukan ini membawa faedah yang sebesar-besarnya. Maka itu galilah satu sumur 3 meter ke dalam dengan diameter 1 meter, otomatis di tempat itu nanti semua saluran kita salurkan dibuang ke sumur itu. Disitulah air tertampung semuanya, akhirnya meresap ke seluruh ke bawahnya. Dengan demikian ini akan menjadi sumber air, kemana-mana air selalu masuk ke sana. Tiap-tiap rumah, tiap-tiap tempat melakukan seperti ini akan membawa faedah yang sangat luar biasa. Dengan demikian ini menunjukkan cinta kasih Anda terhadap orang masyarakat yang lainnya, yang selalu terjadi musibah banjir.
Anda kembangkan dengan penuh cinta kasih. Dan Anda telah berkorban, melakukan untuk membuat sumur itu. Mungkin Anda habis 500.000 membuat sumur itu, sehingga dengan demikian pengorbanan 500.000 Anda itu membawa manfaat untuk yang punya sumur, membawa manfaat supaya daerah yang sering kebanjiran sekarang tidak pernah banjir lagi. Dengan cinta kasih, dengan siap berkorban Anda ini, akhirnya masyarakat lebih damai, lebih bahagia. Sekali lagi kami mengajak, sebentar lagi kami akan membangun satu pemancar TV lagi di kota yang lain. Bila mana Anda sekalian yang setuju ingin mendukung proyek kami, marilah kita datang ke wihara, membantu, ikut membangun satu tempat atau mungkin 2 tempat yang sudah kami siapkan, tergantung niat hati Anda yang baik. Anda melakukan kebajikan, dana Anda itu akan membahagiakan jutaan orang, karena manusia akan mendapatkan pencerahan yang jelas, pikiran dan batinnya lebih tenang dan lebih damai. Sehingga demikian, inilah salah satu teknik yang bisa Anda berikan yang terbaik kepada masyarakat yang di Kediri dan Madiun. Mudah-mudahan semua ini bisa terlaksana berkat dukungan Anda semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Terima kasih Bante Dhamma Wijayo. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh keluarga Dhamma TV yang lain tentang pembuatan sumur resapan hanya 1 meter ya. Jadi kalaupun di sudut rumah dengan 1 meter tadi, ternyata akan ada hasil-hasil yang penyelamatan terhadap alam luas. Dan bentuk-bentuk penyelamatan ini bisa kita manfaatkan bersama. Keluarga Dhamma TV kelihatannya waktu juga sudah pergi meninggalkan kita. Pukul 19 sampai pada diri kita, maka saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Rahayu.